Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Oke, pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai materi game design dokumen elemen atau yang biasa kita singkat dengan GDD. Nah, sebagai analogi teman-teman, ketika teman-teman ingin membangun sebuah rumah nih, nah, tentu saja rumah tersebut dibangun tidak asal bangun gitu ya, tidak asal berdiri rumahnya. Tapi tentu saja ketika kita ingin membangun rumah, diawali dengan desain terlebih dahulu. Jadi teman-teman nih manggil arsitek, kemudian arsiteknya buatkan sketsa ataupun denah rumah itu. Nah, sketsa tersebut kita anggap sebagai blueprint. Nah, demikian pula atau sama halnya juga dengan mengembangkan video game tanpa game desain dokumen. Nah, itu agak sangat kacau ya teman-teman. Karena di sini GDD ini akan berfungsi sebagai blueprint dari pengembangan video game. Jadi tanpa adanya game desain dokumen, maka dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefisiensi. Gitu. Nah, dengan mempelajari cara membuat game desain dokumen tadi, maka itu akan sangat penting karena seperti yang saya katakan sebelumnya ya, karena dokumen ini akan berfungsi sebagai blueprint untuk memproses pengembangan video game. Dan GDD ini juga lah yang akan menguraikan visi dari si desainer dan memastikan di antara anggota tim developer yang lain itu satu frekuensi atau satu pemahaman gitu teman-teman. Oke, baik, kita akan masuk ke pengertian tentang game design dokumen. Jadi apa sih game design dokumen itu? Jadi setiap proyek game menganggap GDD itu sebagai guideline. Nah, karena dokumen ini berfungsi untuk memandu tim developer dalam mengembangkan game melalui proses desain game. Jadi GDD ini adalah dokumen teknis dan deskriptif yang menyediakan deskripsi ya. Jadi garis bawahi deskripsi terperinci mengenai elemen game dan memastikan semua orang yang terlibat dalam proyek game tersebut memiliki pemahaman yang sama gitu ya, memiliki goals yang sama ataupun frekuensi yang sama gitu. Nah, untuk authorship and maintenance of the GDD. Jadi pada saat di awal biasanya yang bertugas untuk menyusun versi awal game design dokumen ini adalah seorang lead game designer. Tetapi peran lead game designer ini tidak hanya sekedar untuk menulis GDD saja, teman-teman. Tapi mereka juga bertanggung jawab untuk memadukan, mengatur, dan menyaring ide-ide yang dia dapatkan untuk menciptakan goals yang sama, yang selaras dengan visi keseluruhan proyek game tersebut. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa tugas untuk mengembangkan GDD ini bukanlah tugas satu orang saja atau bukanlah tugas dari lead game designer saja, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi masukan dari seluruh tim desain sangat penting untuk memastikan dokumen ini selaras. Dan bagaimanapun juga GDD ini berfungsi sebagai titik referensi atau reference point yang juga kita sebut sebagai roadmap bagi seluruh tim yang terlibat. Seperti itu. Nah, siapa saja sih yang akan membaca si GDD ini? Atau GDD ini ditujukan untuk siapa? Jadi, GDD ini tidak hanya ditujukan untuk dibaca oleh para desainer game saja, tetapi sebaliknya teman-teman, GDD ini dimaksudkan untuk dibaca oleh semua anggota tim pengembang yang termasuk di dalamnya ada desainer, kemudian ada artis, ada programmers juga, ada sound designer, kemudian ada produser dan QA tester ataupun stakeholder lainnya yang ikut terlibat dalam proyek video game tersebut. Nah, GDD ini menawarkan gambaran umum yang jelas dan menyeluruh tentang desain dan pengembangan game. Dan yang pasti di dalam GDD ini
memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme dan tujuan dari game tersebut. Gitu. Nah, oke. GDD ini ada beragam formatnya ya. Jadi ada berbagai format. Kita akan bahas di sini ada 2 format untuk GDD. Yang pertama adalah tradisional dan kedua adalah dengan wiki. Jadi bedanya apa itu akan kita bahas. Jadi GDD ini dapat mengadopsi beragam format teman-teman. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, ada yang tradisional ataupun ada wiki design game. Dan itu penggunaannya tuh tergantung pada spesifikasi proyeknya dan preferensi dari tim pengembang. Nah, apa sih kalau dokumen game tradisional? Jadi kalau dokumen game tradisional itu adalah blueprint yang sifatnya komprehensif ya teman-teman. Jadi ini bedanya adalah kalau tradisional sifatnya komprehensif dan dia mencakup elemen-elemen seperti narasi, kemudian ada mekanisme game dan fitur-fitur penting lainnya di dalam game. Nah sebaliknya kalau untuk wiki design game bertindak sebagai platform tempat game designer dapat menulis desain permainan, merekam, dan juga dia juga bisa menyebarluaskan ide atau konsep dan aturan permainan. Dan wiki design game ini dia bisa memfasilitasi kerja tim dan memungkinkan banyak anggota tim untuk berkontribusi pada dokumen desain tersebut. Gitu. Nah, bisa teman-teman lihat perbedaannya pada slide. Jadi kalau untuk tradisional written game design dokumen ini, cirinya dia lebih komprehensif dan terperinci. Kemudian dia juga menyediakan checklist ya. Jadi ada checklist untuk game developernya sehingga ada kejelasan dan ketepatan. Namun kelemahannya GDD ini mungkin kurang fleksibel ya untuk update dan mungkin lebih sulit dipertahankan dibandingkan dengan format lain teman-teman. Oke, sedangkan kalau untuk game design wiki design game ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel tentu saja dan dia sifatnya kolaboratif. Dia sifatnya kolaboratif terhadap dokumentasi game design lainnya. Dan keunggulan lainnya adalah kalau kita pakai wiki ini banyak orang yang bisa mengakses dan memodifikasi informasi ataupun game desain dokumen ini secara bersama-sama. Jadi mendukung pengembangan dan pemeliharaan GDD melalui kolektif atau kontribusinya secara kolektif ataupun bersama-sama. Ada banyak contoh untuk game design wiki ini, ada banyak toolsnya. Mungkin teman-teman sudah familiar atau sudah pernah dengar. Ada wiki, ada Trello, terus ada Slack dokumen, ada juga Notion. Nah itu ada sangat banyak teman-teman. Jadi alat-alat ini menawarkan pengorganisasian ya istilahnya yang efisien dalam tim developer. Kemudian ini juga bisa meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman bagi desainer pemula. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk ke dalam elemen-elemen apa saja yang ada di dalam game design dokumen atau poin-poin apa saja yang wajib ada nih di dalam game design dokumen. Oke, yang pertama adalah game overview. Jadi biasanya untuk game overview ini berisi tentang game selling point. Jadi apa sih yang dapat dijual dari game kita atau apa keunikannya gitu dibandingkan dengan game lain gitu. Kemudian yang kedua adalah target audience. Target audiensnya siapa, target user atau target pemainnya siapa. Itu kita jabarkan di poin pertama yaitu di game overview. Kemudian yang ketiga adalah genre. Genrenya apa? Game kita genrenya apa itu ditentukan di poin pertama. Kemudian benchmark example-nya. Misalnya kita bandingkan dengan game lain yang serupa. Dan yang terakhir adalah platform. Jadi platform yang digunakan ya atau game kita nanti
ada di platform mana itu kita tentukan di game overview. Oke, selanjutnya kita masuk ke story. Nah, di bagian story ini disarankan untuk membuat sketsa ya, jadi berupa sketsa alur cerita dari game kita. Kemudian di story ini juga akan menggambarkan karakternya seperti apa dan latar belakang permainannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga adalah game mekanik. Jadi kalau game mekanik ini meliputi berupa teknik yang digunakan oleh user ataupun pemain untuk berinteraksi dengan dunia dan sistem-sistem yang ada di dalam game tersebut. Kemudian di game mekanik ini juga akan menjabarkan feedback yang sesuai dari game sesuai dengan tindakan pemainnya dan berbagai elemen lainnya termasuk visualnya, suaranya, animasi dan lain-lain. Tuh. Terus ada art and sound component. Jadi di sini itu lebih berupa konsep seni sih ya. Jadi lebih erat kaitannya sama konsep seni. Dan ini tuh berfungsi sebagai representasi visual. Jadi dan tugasnya adalah untuk membentuk pengembangan estetika game. Jadi game kita lebih estetik dengan adanya poin nomor 4 ini. Kemudian yang kelima adalah level design. Jadi kalau level design ini biasanya berisi challenge, kemudian ada environmental hazardnya atau tidak, kemudian order dari tiap levelnya seperti itu. Kemudian ada UI. Ini tuh lebih ke memastikan konsistensi ya dengan tema dan gaya seni dari si game itu sendiri. Kemudian poin ketujuh adalah technical, jadi technical requirement, jadi bagian teknis, persyaratan teknis. Ini lebih ke dalam pengembangan game itu spesifik hardware yang digunakan, softwarenya yang digunakan itu apa saja. Kemudian apakah ada engine requirement lainnya atau mungkin ada third party software, plugin ataupun middleware yang digunakan untuk proyek pengembangan video game tersebut. Gitu. Jadi dan di bagian ini juga memastikan bahwa tim developer itu paham tentang spesifikasi teknik yang diperlukan untuk mengembangkan video game tersebut. Jadi itu tadi ada elemen-elemen, ada 7 elemen ya atau 7 poin yang harus ada di dalam game design dokumen. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai game design dokumen. Nah, untuk lebih detail lagi mengenai game design dokumen akan kita bahas di mata kuliah game design. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.